Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, NIM 2119242, PAI 3F. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yang mana dengan mata kuliah pengembang kurikulum, yang mana dosen pengampu mata kuliah tersebut ialah Ibu Dr. Sito Rahmana MA. Baiklah, langsung saja kita kepada soal yang pertama. Sudah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, apakah kurikulum itu dibuat sebagai dasar standarisasi atau target pendidikan? Dan apabila waktu pelaksanaan proses pembelajaran mengajar terbatas, maka bagaimana cara membagi waktu agar semua kompetensi dasar dalam kurikulum dapat disampaikan dengan baik? Baiklah, menurut pendapat saya, kurikulum dibuat untuk standarisasi dan target pendidikan, supaya tanpa standarisasi, target pendidikan tidak dapat terwujud yang sesuai waktu yang ditentukan dalam pendidikan, kerana kurikulum merupakan suatu program perencanaan yang didesain dan direncanakan atau dikembangkan bahan ajaran yang diciptakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, atau mengembangkan bahan ajaran sesuai target yang ditentukan. Dan bagaimana cara membagi waktu agar semua kompetensi dasar dapat disampaikan dengan baik? Ialah dengan memperkenalkan bahan ajaran yang menerangkan pokok-pokok penting dalam pembelajaran, atau menerangkan inti-inti materi yang akan diajarkan oleh seorang pendidik kepada peserta didik, supaya peserta didik dapat memahami materi dengan baik. Baiklah, lanjut kepada soal yang nombor 2. Indonesia telah mengalami pergantian kurikulum dengan rentang waktu yang cepat. Uniknya, setiap berganti Menteri Pendidikan, berganti pula kurikulumnya. Ada 2 kurikulum berbasis KBK. Ada kurikulum Target Satuan Pendidikan KTSP, dan ada kurikulum 2013, dan dikembalikan lagi kepada KTSP. Menurut saudara, apakah dampak sistem pembelajaran dengan melakukan pergantian kurikulum terus-menerus, dan apakah keadaan pandemi sekarang ini kurikulum mengalami perubahan juga, dan kenapa Menteri Pendidikan tidak menetapkan saja salah satu kurikulum yang utuh tanpa harus diganti? Yang terpenting, kurikulum tersebut menciptakan peserta didik yang cakap secara kognitif, afektif dan spiritual dan sosial, serta cakap psikomotorik. Baiklah, menurut pendapat saya, sistem pergantian kurikulum terus-menerus akan membuat peserta didik menjadi kewalahan dalam memahami materi yang akan diajarkan pendidik, kerana akan menimbulkan kerancuan dalam memahami materi yang diajarkan pendidik, sehingga menurunnya prestasi atau kemampuan peserta didik tersebut, dan tidak mampu mengetahui pembelajaran yang baru tersebut. Dan pada pandemi saat sekarang ini, kurikulum berubah juga. Jadi menurut saya, kerana pada saat ini Menteri Pendidikan mengurangi perubahan kurikulum yang disesuaikan dengan pandemi COVID-19, dan Kemendikbud mengurangi
secara otomatis. Kompetensi dasar untuk sistem pada pandemi sekarang ini. Jadi Menteri Pendidikan tidak menetapkan materi yang utuh kerana dalam situasi pandemi pada saat sekarang ini, pada saat sekarang ini masih belum bisa ditetapkan satu kurikulum kerana situasi yang terjadi pada saat sekarang ini di berbagai wilayah di Indonesia berbeza pula kondisi dan situasinya. Kerana maka sebab itulah pendidikan dengan peserta didik harus melaksanakan kurikulum dengan telah diberikan kekurangan dalam bahan ajaran supaya siswa tidak terbebani dengan materi yang didapatkan terlalu banyak. Baiklah, kita lanjut kepada soal nombor 3. Pengembangan kurikulum harus didasari pada landasan dan prinsip pengembangan yang berlaku agar pengembangan kurikulum dilaksanakan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Menurut saudara, apakah ada sosialisasi kurikulum dalam melaksanakan? Jika ada, apakah sudah terjangkau untuk seluruh pelaku dan pelaksana pendidikan lengkap? Jawapan contoh yang nyata. Menurut saya, ada, kerana sosialisasi merupakan alat yang sangat penting dalam proses pengembangan kurikulum. Kerana dengan kondisi saat sekarang ini, pendidik kewalahan dalam memberikan bahan ajaran kepada peserta didik, sehingga sosialisasi sangat penting dalam menerapkan kurikulum yang baik bagi kehidupan pada situasi saat sekarang ini. Contoh nyatanya ialah dalam situasi pada saat sekarang ini terjadinya pelaksanaan sosialisasi yang terjadi dengan media atau aplikasi, yang mana di aplikasi tersebut kita bisa bersosialisasi antara pendidik dengan peserta didik. Baiklah, soalan nombor 4. Tidak menutup mata kenyataan di lapangan, sering kita jumpai pendidik yang ada di sekolah kurang memahami model-model pengembangan kurikulum. Padahal pemahaman tentang kurikulum merupakan salah satu komponen pedagogik yang harus dimiliki seorang pendidik, dan model pengembangan kurikulum pun adalah bagian terpenting dalam pengembangan kurikulum. Apa yang menjadi salah mengenai hal ini, dan apa solusi menurut saudara? Dan model pengembangan kurikulum manakah yang baik menurut saudara yang tepat digunakan dalam meningkatkan proses pembelajaran agar tercapainya hasil yang maksimal? Baiklah, menurut pendapat saya, tidak. Kerana dalam pengembangan kurikulum tersebut sangat diperlakukan unsur pedagogik yang harus dimiliki seorang pendidik dan dalam mengembangkan pengembangan kurikulum, dan solusinya ialah dengan pendidik harus mengasah kembali kemampuan supaya seorang pendidik tersebut harus mempelajari kembali, harus mengulang-ulang kembali kemampuan atau proses bahan ajarannya, supaya peserta didik belum bisa menjadi seorang pendidik. Jadi model kurikulum dengan prinsip efisien kerana agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan sumber daya pendidikan yang ada secara optimal, efektif dan tepat sehingga mencapai hasil yang maksimal.
Baiklah, kita lanjut kepada soal nombor 5. Kurikulum sangat berhubungan dengan aspek sosial dan budaya yang harus diperhatikan agar ketika menerapkan kurikulum yang disusun bisa sejalan dengan harapan dan keinginan masyarakat dan tidak menentang budaya di masyarakat tersebut. Bagaimana pendapat saudara kita yang sekarang di tanah Minangkabau? Apakah bahasa Minang dimaksud sebagai mata pelajaran wajib di sekolah? Berikan analisis dan jawaban. Baiklah, menurut jawaban pendapat saya, yang ada sudah dirancang sesuai situasi dan kondisi yang ada, baik dari aspek sosial dan kebudayaan, yang supaya bisa menghasilkan harapan dan keinginan masyarakat supaya membutuhkannya. Dan jikalau kurikulum menentang budaya masyarakat, maka tidak akan tercapai target dan rancangan yang ada dalam kurikulum tersebut. Jadi, kenapa pembelajaran bahasa Minangkabau diwajibkan? Karena di wilayah kita pada saat sekarang ini, menurut saya, iya, karena di dalam proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan daerah masing-masing, supaya peserta didik tidak canggung akan norma-norma yang ada di dalam wilayah tersebut dan aturan yang ada dalam proses pendidikan atau aturan-aturan yang ada di tempat proses pendidikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.